Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lebang dengan NIM 9414240088, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan ini saya memaparkan hasil analisis ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Robi Rantau Payu, SSI, ME, mengenai pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, dan saya menggunakan data tersebut dari Provinsi Sulawesi Utara, dan di sini juga saya menggunakan software atau SPSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai konsep yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang konsep dan pengaruhnya tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu inflasi yang tinggi umumnya berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan berpendapatan rendah. Hal ini karena daya beli mereka semakin melemah, sementara harga barang-barang kebutuhan pokok terus meningkat. Jika inflasi tidak terkendali, maka kemiskinan bisa menambah. Namun inflasi yang rendah dan stabil justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan berinvestasi dan berproduksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan output nasional yang biasanya diukur produk domestik regional bruto atau PDRB untuk level daerah, serta memperluas akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun jika pertumbuhan ekonomi tidak merata atau hanya dinikmati kelompok tertentu, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yaitu yang tinggi menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. Hal ini berhubungan langsung dengan kemiskinan karena pengangguran tidak adanya pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan antar variabel dan kemiskinan, yaitu inflasi cenderung meningkatkan kemiskinan, khususnya jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan kemiskinan, terutama bila bersifat inklusif dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi meningkatkan kemiskinan, sedangkan penurunan tingkat pengangguran terbuka dapat mengurangi kemiskinan. Jadi yang pertama kita buka aplikasi SPSS, terus muncul tampilan seperti ini, ada data view dan variable view. Nah, yang pertama kita masukkan Y, terus di enter. Yang kedua ada X1, X2, dan X3. Terus kita ke label dan masukkan nama-nama datanya seperti kemiskinan, dan kedua ada tingkat pengangguran terbuka, dan ada inflasi terus yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi.
Setelah dimasukkan datanya, kita lanjut ke data view. Nah, di data view kita cek satu persatu kalau sudah muncul kata-katanya. Datanya dan kita blok dari kemiskinan sampai pertumbuhan ekonomi, terus salin dan ditempelkan. Nah, kita cek dan blok, terus buka analyze, terus cari regression, lalu buka linear. Setelah muncul tampilan seperti ini, masukkan ke dependen, terus untuk 3 variabel berikut diklik shift, terus arah panah bawah, terus masukkan dia ke independen, terus klik OK, dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tabel ANOVA, koefisien, terus ada variabelnya. Jadi setelah ini kita akan menjelaskan cara menganalisis melalui uji parsial dan overall. Jadi yang pertama ada model summary. R sama dengan 0,718, kolerasi antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 71,8%. Artinya hubungan cukup kuat. R square sama dengan 0,515, jadi 51,5% variabel kemiskinan di Sulawesi Utara dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Sisanya 48,5% dipengaruhi faktor lain. Adjusted R-square 0,370 setelah disesuaikan dengan jumlah sampel, kontribusi penjelasan model turun jadi 37%. Yang kedua ada uji overall, yaitu ANOVA. F sama dengan 3,543 dengan signifikan 0,056. Artinya secara simultan bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi hampir signifikan terhadap kemiskinan karena 0,056 sedikit di atas 0,05. Kesimpulan, model ini mendekati signifikan namun belum cukup kuat untuk statistik jika memakai batas 5%. Kalau menggunakan taraf 10%, maka model signifikan. Jadi ada uji parsial yaitu koefisien. Di sini terlihat hasil uji parsial atau uji T tiap variabel, konstan atau intercept, sama dengan 5,794. Jika semua variabel bebas bernilai 0, maka nilai kemiskinan diprediksi 5,794. Untuk masing-masing variabel bebas atau pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, ada nilai B, beta, T, dan signifikan. Nilai B sama dengan menunjukkan pengaruh arah atau positif dan negatif, dan besarnya koefisien regresi. Nilai signifikan sama dengan jika 0,05 berarti signifikan secara parsial terhadap kemiskinan. Jadi untuk kesimpulan sementaranya, model regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi menjelaskan sekitar 51,5% variasi kemiskinan di Sulawesi Utara. Secara simultan, ketiga variabel ini berpengaruh, tetapi pada taraf 5% belum signifikan. Signifikan 0,056. Perlu dilihat tabel koefisien lengkap untuk tahu variabel mana yang dominan dan signifikan secara parsial.
Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.